Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Adrian Alexander Jaya Putra dengan akhiran NPM 12 dan teman saya Bengtar Skala Buana dengan akhiran NPM 227. Terima kasih kepada dosen kami, Bu Anggi, sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan program manajemen tugas kami. Alasan kami memilih studi kasus tersebut adalah mahasiswa tidak jauh dari tugas kuliah. Oleh karena itu, mahasiswa memerlukan manajemen tugas. Manajemen tugas adalah proses pemantauan tugas melalui berbagai tahap. Hal ini melibatkan pembuatan keputusan secara aktif agar tugas Anda dapat mengakomodasikan perubahan yang dapat terjadi secara real time. Dan tujuan akhir yaitu berhasil menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kami memilih studi kasus manajemen tugas agar memudahkan manajemen tugas seorang mahasiswa. Menggunakan program C++ dan bab-bab yang digunakan adalah Q, Linglist, Recursive, dan ADT, yaitu struct. Selanjutnya ada materi atau bab-bab yang kami gunakan pada program kami. Yang pertama kami menggunakan materi ADT, yaitu struct. Struct pada program kami digunakan untuk membuat beberapa tipe data custom. Contohnya seperti pada program kami, di mana struct digunakan untuk membuat tipe data date yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan nilai dari deadline tugas. Struct juga digunakan untuk membuat tipe data queue yang merupakan tipe data utama pada program ini. Kodenya bisa dilihat di layar. Gambarannya, gambaran struct queue dari program kami yaitu mata kuliah, nama tugas, deadline, dan link. Selanjutnya, kami juga menggunakan materi rekursif. Fungsi rekursif pada program sendiri digunakan pada function clear, yang juga dipadukan dengan fungsi deque, sehingga dengan metode rekursif, daftar tugas akan di-deque secara berulang sampai akhirnya daftar tugas kosong, dan barulah rekursif berhenti. Yang ketiga ada linked list, single linked list. Kodenya bisa dilihat di layar. Linked list pada program digunakan untuk membuat queue itu sendiri, di mana penggunaan single linked list sangat cocok digunakan karena setiap data yang masuk akan ditempatkan di belakang tugas yang masih memiliki link sama dengan 0. Walaupun begitu, queue yang digunakan pada program adalah priority queue, sehingga nantinya akan terdapat beberapa penyesuaian pada pengimplementasiannya. Yang terakhir ada queue. Kami juga menggunakan materi queue. Queue digunakan untuk menyimpan data-data tugas dalam bentuk antrean dengan tugas yang memiliki deadline paling sebentar akan ditempatkan di daftar depan dan tugas dengan deadline paling lama ada di daftar belakang. Karena queue yang digunakan merupakan priority queue, maka tugas dengan deadline yang paling sebentar lah yang akan menempati daftar pertama, tidak peduli walaupun tugas tersebut diinput paling terakhir. Begitu pula sebaliknya, tugas dengan deadline paling lama akan menempati daftar paling belakang, walaupun tugas tersebut diinput paling pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang kami gunakan pada program kami. Yang pertama ada yang namanya fungsi isDateValid, yaitu fungsi yang kami gunakan untuk mengecek apakah masukan tanggal user atau apakah inputan tanggal dari user itu sesuai format atau tidak. Lalu yang kedua ada yang namanya fungsi getDate, yaitu fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai tanggal, bulan, dan tahun dari inputan user. Nah, di sini si fungsi getDate itu mempunyai dua parameter. Yang pertama ada deadline bernama tipe date, yaitu variabel yang nantinya digunakan untuk menampung nilai-nilai dari tanggal dari inputan user. Yang kedua itu ada deadline date, yaitu variabel yang menampung inputan tanggal dari user itu sendiri. Nah, di dalamnya juga terdapat beberapa variabel lain seperti variabel tanggal untuk menampung nilai tanggal, variabel bulan untuk menampung nilai bulan, dan variabel tahun untuk menampung nilai tahun.
Selanjutnya ada gambaran cara kerja fungsi itu sendiri. Jadi misalkan nantinya user menginput tanggal 21 bulan 2 2024, maka si tanggal ini jika digambarkan dengan array yaitu akan seperti ini. Nah, jika i-nya itu kurang dari 2 atau in ya, maka variabel tanggal itu akan ditambahkan dengan si deadline date index i. Jadi misalkan i-nya itu sama dengan 0, maka nanti variabel tanggal ini akan plus sama dengan deadline date index 0, yaitu string 2. Begitu pula ketika i-nya sama dengan 1, maka tanggal plus deadline date index 1, yaitu string 1. Nah, jika i-nya itu lebih dari 2 dan i-nya itu kurang dari 5, maka variabel bulanlah yang akan ditambahkan dengan deadline date index i. Jadi misal i-nya itu sama dengan 3, maka variabel bulan akan plus deadline date index 3, yaitu string 0. Begitu juga ketika indeks i sama dengan 4. Nah, jika indeks i-nya itu lebih dari 5, maka variabel tahunlah yang akan ditambahkan dengan deadline date index i. Jadi misalkan i-nya kita punya 6, maka variabel tahun akan plus deadline date index 6, yaitu 2. Begitu seterusnya sampai ketika nantinya i-nya sama dengan 9, variabel tahun plus sama dengan deadline date index 9, yaitu string 4. Nah, dengan sesuai dengan kondisi pada looping, intinya kita akan dapatkan nilai-nilai pada variabel tanggal, bulan, dan tahun seperti berikut. Jadi nantinya variabel tanggal itu menyimpan nilai 21, namun masih dalam bentuk string. Variabel bulan akan menyimpan nilai 02, variabel tahun akan menyimpan nilai 2024, yang mana masing-masing masih bertipe data string. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai pada variabel tanggal, bulan, dan tahun, langkah selanjutnya maka kita tinggal mengkonvertnya menjadi integer dan memasukkannya ke variabel deadline tadi, yang dimana nanti si variabel deadline itu mempunyai 3 bagian di dalamnya. Ada bagian yang menyimpan tanggal, ada bagian yang untuk menyimpan nilai bulan yaitu month, dan juga ada bagian menyimpan nilai tahun yaitu year. Nah, untuk bagian yang menyimpan tanggal, maka dia akan sama dengan deadline.day sama dengan story tanggal. Atau deadline.day itu sama dengan string to integer tanggal, yang dimana kita memiliki nilai tanggal itu tadi string 21. Sehingga ketika sudah convert menjadi integer, maka nilai deadline.day itu akan sama dengan 21. Begitu pula dengan deadline.month dan deadline.year. Dengan langkah serupa nantinya akan didapatkan deadline.month sama dengan 02 dan deadline.year sama dengan 2024. Nah, fungsi yang ketiga yaitu ada yang namanya fungsi showDate. Fungsi ini itu sesuai namanya digunakan untuk menampilkan data pada tipe data date seperti hari, bulan, dan tahun. Jadi gambaran cara kerja fungsinya itu seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai suatu variabel dengan tipe data date, maka bentuknya itu kurang lebih akan seperti ini, di mana dia akan mempunyai 3 bagian ya. Bagian untuk menyimpan tahun, nilai tahun, bagian untuk menyimpan nilai bulan, dan bagian untuk menyimpan nilai tanggal. Nah, si function showDate ini nantinya akan menampilkan nilai-nilai tersebut. Jadi dia akan mengisi out tanggal day, tanggal bulan, dan tanggal tahunnya. Seperti itu. Lalu yang lalu yang ketiga, lalu yang keempat, itu ada yang namanya fungsi isOutLonger. Fungsi ini itu digunakan untuk mengecek apakah deadline tugas lama itu lebih lama atau tidak dengan deadline tugas baru. Jadi jika ya, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Nah, fungsi ini itu nantinya akan digunakan sebagai argumen untuk menentukan urutan dari daftar tugas. Eh, untuk untuk cara kerjanya sendiri itu mungkin seperti ini ya. Jadi fungsi akan mengembalikan nilai true apabila tahun tugas lama lebih dari tahun tugas baru. Jadi misalkan saya mempunyai tugas lama itu deadline-nya 2000
2025. Nah, tugas baru itu deadline-nya masih 2024. Maka fungsi akan mengembalikan nilai true karena deadline tugas lama itu lebih lama daripada deadline tugas baru, atau bulan tugas lama lebih dari bulan tugas baru. Jadi misalkan tugas lama itu deadline-nya bulan 4, sedangkan tugas baru itu deadline-nya bulan 3. Maka dia juga akan mengembalikan nilai true karena deadline tugas lama itu lagi-lagi lebih lama daripada deadline tugas baru. Nah, atau lagi bulan tugas lama itu sama dengan bulan tugas baru. Namun hari tugas lama itu lebih dari hari tugas baru. Ya, jadi misalkan saya mempunyai tugas lama itu deadline-nya jadi misalkan saya mempunyai tugas lama dan tugas baru itu deadline-nya sama-sama pada bulan 4. Nah, tapi si tugas lama ini deadline-nya tanggal 16, sedangkan si tugas baru ini deadline-nya tanggal 14. Maka fungsi akan memberikan nilai true karena lagi-lagi deadline tugas lama itu lebih lama daripada deadline tugas baru. Dan dia akan mengembalikan nilai false pada kondisi lainnya. Selanjutnya yang kelima, ada yang namanya fungsi isDeadline. Fungsi ini itu digunakan untuk menentukan keluar tidaknya suatu tugas dari daftar tugas. Nah, jika user memasukkan input data pada tanggal yang melebihi deadline suatu tugas atau memasuki deadline suatu tugas, maka fungsi akan mengembalikan nilai true, yang mana nantinya akan diproses selanjutnya untuk mengeluarkan tugas dari daftar secara otomatis. Lalu yang keenam ada fungsi enqueue, yaitu fungsi yang digunakan untuk memasukkan tugas ke dalam daftar tugas. Untuk gambaran cara kerja fungsinya itu seperti ini. Jadi pada awalnya itu nantinya akan ada 3 variabel ya. Ada variabel deadline date ya, dengan tipe data string, yaitu variabel untuk menampung tanggal inputan user. Lalu ada variabel new tugas untuk menampung data-data pada tugas baru, dan ada variabel current yaitu variabel yang pada awalnya nanti akan menampung data-data pada tugas yang berada di daftar pertama. Nah, setelah mendeklarasikan beberapa variabel, maka langkah selanjutnya yaitu mengisi data-data tugas. Jadi ada nama matkul, ada nama tugas, dan ada deadline tugas. Nah, setelah mengisi data-data tugas, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan tugas ke dalam daftar. Nah, di sini ada pengecekan beberapa kondisi. Jadi kondisi pertama yaitu if current atau tugas sama dengan null, dan tugas sama dengan new tugas. Nah, artinya kalau di daftar tugas itu belum ada tugas, atau jika daftar tugas itu masih kosong, maka tugas sama dengan new tugas. Maka daftar tugas yang pertama itu akan diisi oleh new tugas atau tugas baru. Nah, lalu kondisi kedua yaitu else if is old longer itu true, maka new tugas maka tugas akan sama dengan new tugas, dan tugas link akan sama dengan current. Jadi maksud dari kondisi kedua ini yaitu jika deadline jika deadline tugas yang sudah ada atau deadline tugas lama itu lebih lama daripada deadline tugas baru, maka eh, tugas atau variabel yang digunakan untuk menampung tugas pada daftar pertama itu akan diisi oleh tugas baru. Nah, tugas link atau daftar tugas kedua itu akan diisi oleh tugas yang sudah ada. Lalu untuk kondisi yang kedua yaitu else if is all longer, current deadline, new tugas deadline sama dengan 1, dan tugas sama dengan new tugas link sama dengan current. Nah, artinya apa? Jadi kalau jika tugas deadline tugas lama itu lebih lama dari deadline tugas baru, maka daftar tugas yang pertama itu akan diisi oleh tugas baru, dan daftar tugas yang kedua itu akan diisi oleh tugas yang lama. Jadi gambarannya seperti ini.
Jadi pertama, di sini saya mempunyai tugas baru dengan deadline 12/10/2024. Lalu saya sudah mempunyai tugas yang berada di daftar yang dinamai dengan current dengan deadline 14/10/2024. Nah, ternyata deadline si tugas baru ini itu lebih sebentar daripada deadline si tugas yang sudah ada. Nah, maka eh, tugas akan sama dengan tugas atau daftar tugas yang pertama akan sama dengan tugas baru, lalu tugas link yaitu daftar tugas yang kedua itu akan sama dengan current atau daftar atau tugas yang sudah ada. Jadi eh, daftar tugas pertamanya itu digantikan oleh tugas yang baru dan si tugas yang sudah lamanya ini mundur satu daftar ke belakang. Jadi menjadi daftar yang kedua. Lalu untuk kondisi yang kedua, yaitu ada else if is of longer, current deadline, jadi tugas deadline sama dengan satu, dan tugas sama dengan tugas link sama dengan current. Nah, artinya apa? Jadi misalkan saya di sini sudah mempunyai satu tugas di dalam daftar tugas, dan ternyata deadline tugas yang sudah ada ini lebih lama dari deadline tugas yang sudah baru. Maka nantinya eh, daftar tugas yang pertama itu akan diisi oleh si tugas baru, sedangkan si tugas yang sudah ada nantinya akan bergeser ke satu daftar ke belakang. Jadi dia akan berada di daftar nomor 2 seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi saya sudah mempunyai eh, tugas bernama current ya dengan deadline tanggal 14, lalu saya ingin memasukkan tugas baru dengan deadline 12. Maka di sini otomatis si is out longer-nya itu akan bernilai true karena si tugas yang sudah ada deadline-nya lebih lama dari deadline si tugas baru. Nah, setelah pengecekan kondisi, lalu yaitu memasukkan si new tugas ini ke dalam tugas. Jadi karena si new tugas ini deadline-nya lebih sebentar, maka tugas atau daftar tugas pertama itu akan sama dengan tugas baru. Dan si tugas link atau daftar tugas kedua itu akan sama dengan current atau tugas yang sudah ada. Kemudian ada lagi kondisi yang ketiga, yaitu else if current link sama dengan new, and new tugas deadline lebih dari sama dengan current deadline, dan current link sama dengan new tugas. Jadi artinya, jadi kondisi yang ketiga ini itu digunakan untuk memasukkan ya, tugas baru ke dalam daftar tugas ketika di dalam daftar tugas itu baru terdapat satu tugas. Jadi misalkan saya mempunyai satu tugas dan daftar tugas bernama current seperti ini. Lalu saya mempunyai tugas baru. Ini, Kemudian ada kondisi yang ketiga, yaitu else if current link sama dengan new, and new tugas deadline lebih dari sama dengan current deadline, dan current link sama dengan new tugas. Nah, untuk kondisi yang ketiga ini, itu digunakan ketika kita hendak memasukkan tugas baru ke dalam daftar tugas, jika di dalam daftar tugas itu baru terdapat satu tugas dan deadline dari dari tugas yang sudah ada itu lebih sebentar dari deadline tugas yang baru. Jadi misalkan seperti ini, saya mempunyai tugas current dengan deadline 14, terus saya ingin memasukkan new tugas dengan deadline 15, maka di sini kondisinya dia akan bernilai true ya. Current link ini new, lalu is of longer current deadline new tugas deadline juga false. Artinya si deadline si current ini tidak lebih lama dari deadline si new tugas, maka current link itu sama dengan new tugas. Maka daftar di belakang variable current itu akan diisi oleh tugas baru atau daftar kedua itu akan diisi oleh tugas baru seperti itu. Nah, lalu ada kondisi yang keempat itu kondisi kondisi lainnya ya. Jadi while jadi
ada kondisi lainnya, di mana kondisi ini itu digunakan untuk lalu selanjutnya ada kondisi yang keempat, yaitu kondisi lainnya, di mana kondisi ini itu digunakan untuk memasukkan tugas baru ke dalam daftar tugas ketika di dalam daftar tugas itu sudah berisi lebih dari sama dengan dua tugas. Jadi dia nantinya akan melooping untuk mencari untuk menentukan posisi dari si tugas baru ini akan berada di daftar nomor berapa gitu. Jadi dengan kondisi looping seperti ini, current link tidak sama dengan new, and new tugas deadline lebih dari sama dengan current link deadline, dan current sama dengan current link. Jadi misalkan saya di sini sudah mempunyai beberapa tugas di dalam daftar tugas, yaitu dengan deadline 13, 15, 17. Lalu saya ingin memasukkan tugas baru dengan deadline 16. Nah, maka dia itu akan melooping dengan dia itu akan melooping. Jadi dia akan ngecek dulu apakah si current ini itu new. Nah, kalau tidak new, dia akan ngecek lagi apakah deadline dari si tugas baru ini itu lebih lama dari deadline si tugas yang berada di belakang variabel current, yaitu si deadline current link. Nah, nih, seperti ini. Dan ternyata si deadline tugas baru itu lebih lama dari deadline si current link. Maka si currentnya ini loncat ke belakang. Jadi yang tadinya si current ini menampung tugas yang berada di daftar pertama, dia akan loncat ke belakang untuk menampung tugas yang berada di daftar kedua. Setelah itu, dia akan kembali ngecek lagi apakah si current ini new. Jika tidak, dia ngecek lagi apakah si current link deadline-nya ini itu lebih sebentar, atau apakah si new tugas deadline ini itu deadline-nya lebih lama daripada deadline si current link. Nah, ternyata di sini deadline si tugas baru itu lebih sebentar daripada deadline si tugas yang berada di belakang variabel current. Maka looping akan berhenti. Nah, sehingga kita dapatkan si current-nya itu ini ya, tugas yang memiliki deadline 15 atau tugas yang berada di daftar nomor 2 tadi. Nah, setelah itu dia akan melanjutkan ke pengecekan kondisi lainnya. Dia akan mengecek apakah current link-nya itu new. Nah, di sini karena current link-nya itu tidak bernilai new, maka new tugas link sama dengan current link sama dengan new tugas. Atau gambarnya seperti ini. Jadi new tugas link-nya itu kita sambungin ke current link, lalu si current link-nya itu kita sambungin ke new tugas. Nah, sehingga nantinya terbentuk antrean seperti ini. Jadi di berurutan dimulai dari deadline yang paling sebentar ya. 13, 15, 16 ini tugas yang baru kita masukkan, dan di daftar akhir itu ada tugas dengan deadline tanggal 17. Nah, selanjutnya fungsi yang ketujuh ada yang namanya fungsi DQ. Fungsi DQ adalah fungsi kebalikan dari fungsi NQ. Jadi jika fungsi NQ itu untuk menambahkan tugas ke dalam daftar tugas, maka fungsi DQ ini untuk menghapus data tugas. Lebih tepatnya menghapus data tugas pada daftar pertama. Jadi untuk gambaran cara kerja fungsinya itu seperti ini. Saya counter dulu kameranya. Jadi misalkan kita mempunyai beberapa tugas dalam daftar tugas, itu ada seperti ini. Pertama-tama nantinya akan ada variabel bernama current yang bertugas untuk menyimpan tugas yang berada di daftar pertama. Nah, variabel tugas ini juga digunakan untuk menyimpan tugas pada daftar pertama. Nah, bedanya dengan current, si variabel current ini itu untuk menyimpan tugas pada daftar pertama yang untuk dihapus. Nah, jadi stepnya itu pertama-tama kita pindahin si tugas ini yang tadinya dia itu menampung tugas pada daftar pertama, kita buat untuk menampung tugas pada daftar kedua. Setelah itu, si current link-nya itu kita arahkan ke new atau kita set ke new. Nah, setelah si current ini atau setelah
si tugas pada daftar pertama ini tidak memiliki sambungan kemanapun, barulah kita delete si current ini atau kita hapus. Sehingga nantinya akan terbentuk antrean baru seperti ini. Sehingga ada yang namanya fungsi clear. Fungsi clear ini digunakan untuk menghapus semua tugas dari daftar tugas. Jadi gambaran cara kerja fungsinya itu seperti ini. Jadi pada awalnya yaitu akan mengecek apakah apakah daftar pertama pada daftar tugas itu kosong atau tidak. Jika tidak, maka dia akan meng-dequeue atau menghapus tugas pada daftar pertama. Lalu tugas yang berada di daftar kedua, ketiga, keempat itu akan maju satu nomor ke depan. Dan lalu dia akan memanggil kembali fungsi clear. Nah, lalu dia akan mengecek kembali apakah satu tugas ini null atau tidak. Jika tidak, maka dia akan mendequeue lagi tugas atau akan menghapus lagi tugas pada daftar pertama. Nah, seperti itu terus dia akan merekursif hingga akhirnya nanti kondisinya kita dapatkan tugas sama dengan null. Jika tugas sudah bernilai null, maka dia akan meng-cout daftar berhasil diperbarui. Lalu selanjutnya ada fungsi front. Fungsi front ini digunakan untuk menampilkan data-data tugas atau untuk menampilkan tugas berada di daftar pertama. Di gambaran cara kerja fungsinya seperti ini. Misalkan di sini saya mempunyai dua tugas dalam daftar tugas. Variabel tugas itu tadi untuk menyimpan data tugas pada daftar pertama. Nah, nantinya si fungsi front ini akan meng-cout atau menampilkan data-data pada tugas yang berada di daftar pertama seperti nama matkul, nama tugas, dan deadline tugas. Untuk menampilkan deadline tugas itu menggunakan fungsi showDate yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu yang ke selanjutnya itu yang ke-10 ya. Itu ada yang namanya fungsi isEmpty, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah daftar tugas itu kosong atau tidak. Jadi if tugas sama dengan null, maka dia akan meng-out true. Jika tidak, maka dia akan meng-out false. Lalu yang 11 ada yang namanya fungsi traversing, yaitu fungsi yang digunakan untuk menampilkan tugas-tugas yang terdapat pada daftar tugas. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi fungsi ini akan bekerja dengan terus-menerus menampilkan atau meng-out tugas pada daftar yang ditampung oleh variabel current dengan looping. Hingga variabel current menampung nilai null dan looping akan berhenti. Jadi pada awalnya variabel current ini akan menampung tugas yang berada di daftar pertama. Nah, nantinya dia akan pertama dia akan mengecek dulu apakah si current ini null. Kalau tidak, maka dia akan meng-out data-datanya pada si tugas di daftar pertama ini. Lalu nantinya si current-nya itu akan loncat ke belakang. Jadi yang tadinya menyimpan tugas pada daftar pertama, si current akan menyimpan tugas pada daftar kedua. Lalu dia akan men-cout lagi data-data pada tugas yang berada pada daftar kedua. Lalu si current-nya ini loncat lagi ke current link-nya. Hingga akhirnya nanti didapatkan kondisi current sama dengan null. Nah, jika current sudah null, maka looping berhenti. Sehingga di sini ada fungsi main-nya atau program utamanya. Ini nanti tampilan awal dari program kami ini seperti ini, di mana user nantinya akan dapat memilih beberapa opsi ya. Ada opsi untuk menambahkan tugas, menghapus tugas di daftar atas, melihat daftar tugas, melihat tugas dengan prioritas utama, menghapus semua daftar tugas, mengecek apakah daftar tugas kosong, dan opsi terakhir yaitu opsi untuk keluar dari program. Nah, di sini
saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang opsi-opsinya. Jadi untuk opsi yang pertama, jika kita memilih opsi pertama, maka user pertama-tama akan diminta untuk memasukkan tanggal berapa user menambahkan tugas tersebut ke dalam daftar. Jadi di sini if decider sama dengan satu. Jadi jika user memilih opsi satu, maka awalnya nanti user akan diminta untuk memasukkan tanggal berapa si user itu menambahkan tugas ke dalam daftar tugas. Nah, setelah itu program akan memulai looping untuk mencari tugas mana yang deadline-nya kurang dari tanggal inputan user. Atau dengan kata lain, program ini akan nantinya akan mencari tugas mana yang sudah masuk atau melebihi deadline untuk kemudian menghapus tugas tersebut dari daftar tugas. Jadi, dia akan melooping dengan kondisi seperti ini. While tugas kamu tidak sama dengan nil, artinya selagi daftar tugas kamu nggak kosong dan is deadline sekarang, tugas kamu deadline sama dengan satu, dan ada tugas yang sudah memasuki deadline, maka dia akan meng-dequeue atau menghapus tugas tersebut. Nah, setelah melalui proses penghapusan tugas yang sudah masuk atau melebihi deadline, jika ada ya, maka proses selanjutnya ialah user diminta untuk memasukkan data-data tugas yang hendak ditambahkan ke dalam daftar dengan fungsi enqueue. Jadi setelah setelah program mencari tugas yang sudah masuk atau melebihi deadline, nantinya program akan memanggil fungsi enqueue untuk kita menambahkan data-data tugas yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar tugas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti user akan diminta untuk menginputkan nama mata kuliahnya, nama tugasnya, deadline-nya, sehingga jika sudah, maka akan tugas berhasil ditambahkan seperti ini. Nah, jika kita ingin menampilkan si tugasnya itu, kita dapat memilih opsi 3 untuk menampilkan. Nah, di sini bagaimana jika kita ingin menambahkan tugas lagi, namun tugas yang baru ini, yang baru akan kita inputkan ini, deadline-nya itu lebih sebentar dari deadline tugas di atas. Jadi di sini kan deadline tugasnya itu 14 ya, tanggal 14. Nah, bagaimana kalau kita mau inputkan tugas baru dengan deadline yang lebih sebentar? Nah, jadi seperti ini. Misalkan saya misalkan saya di sini memasukkan inputnya itu pada tanggal yang sama ya, yaitu pada tanggal 12 bulan 10 2024. Lalu di sini saya input nama mata kuliahnya itu matematika komputasi, nama tugasnya kalkulus, lalu deadline-nya itu tanggal 13 bulan 10 2024, yaitu sehari lebih awal dari deadline tugas yang sudah kita punya tadi. Nah, maka setelah kita tambahkan, lalu kita tampilkan hasilnya dengan menggunakan opsi nomor 3, akan diperoleh seperti berikut. Jadi, tugas yang baru kita tambahkan, yaitu si matematika komputasi ini akan menempati daftar pertama. Karena deadline-nya yang lebih sebentar dari si tugas struktur data yang mana deadline-nya sehari lebih cepat. Nah, lalu sekarang bagaimana jika user itu menginputkan tanggal melebihi deadline tugas yang sudah ada? Nah, jadi di sini kan kita mempunyai tugas dengan deadline 13 dan deadline 14 dan tanggal 14. Nah, bagaimana jika kita itu misal menginputkan tugas baru, tapi pas kita menginputkan tanggal berapa kita menambahkan tugas, itu tanggalnya itu melebihi deadline tugas yang sudah ada. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi di sini saya menginput tanggal 14 ya. Dan di daftar tugas tadi kita juga memiliki dua tugas yang deadline-nya itu tanggal 14 dan tanggal 13. Nah, di sini saya masukkan nama mata kuliahnya statistik komputasi dengan nama tugas sebaran peluang kontinu dan deadline-nya 16. Nah, seharusnya si dua tugas tadi itu akan hilang dari daftar karena dia sudah masuk deadline-nya. Jadi kan tadi deadline-nya itu
tanggal 14 dan tanggal 13. Sedangkan sekarang kita juga memasukkan tugas baru itu pada tanggal 14. Nah, jika kita tampilkan dengan opsi nomor 3, maka nantinya akan seperti ini. Jadi hanya terdapat tugas baru yaitu statistik komputasi yang baru kita inputkan tadi. Sedangkan dua tugas yang di awal yang sudah kita punya tadi itu akan menghilang dari daftar tugas karena sudah memasuki dan melebihi deadline tadi. Jadi program benar-benar menghapus atau mengeluarkan dua tugas yang sudah memasuki dan melebihi deadline dari daftar tugas. Selanjutnya yaitu contoh alur program dengan opsi yang kedua. Selain tugas yang akan keluar dari daftar tugas jika sudah masuk atau melewati deadline-nya, user atau pengguna juga dapat mengeluarkan tugas pada daftar pertama dengan memilih opsi 2. Dengan memilih opsi 2, maka program akan memanggil fungsi DQ. Selanjutnya, contoh alur program dengan opsi yang ketiga. Opsi 3 memungkinkan kita untuk melihat seluruh daftar tugas yang sudah kita masukkan. Jika pengguna memilih opsi 3, maka program akan memanggil fungsi traversing. Berikutnya adalah contoh alur program dengan opsi yang keempat. Opsi 4 mengizinkan kita untuk dapat melihat tugas yang berada pada daftar pertama. Tugas dengan deadline paling sebentar. Jika user memilih opsi 4, maka program akan memanggil fungsi front. Selanjutnya ada contoh alur program dengan opsi yang kelima. Opsi kelima dapat dipilih oleh user jika user ingin mengosongkan atau menghapus tugas yang terdapat pada daftar tugas. Dengan memilih opsi 5, program akan memanggil fungsi clear. Selanjutnya ada contoh alur program opsi yang ke-6. Opsi yang ke-6 adalah opsi untuk mengecek apakah daftar tugas kosong atau tidak. Jika user memilih opsi 6, maka program akan memanggil fungsi SMT. Kemudian yang terakhir ada contoh alur program opsi yang ke-7 atau opsi 0. Opsi ke-7 adalah opsi untuk mengakhiri program. Untuk memilih opsi ke-7, user harus menginputkan 0 pada input opsi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai program kami dengan menjelaskan langsung dari programnya ya. Jadi pertama-tama di sini itu ada stroke date yaitu hmm, tipe yaitu tipe data date yang kami buat dengan menggunakan struct yang mana di dalamnya itu terdapat variabel day, terdapat month, terdapat year yang digunakan untuk menampung nilai dari tanggal, bulan, dan tahun. Lalu yang kedua ada tipe data queue, yaitu tipe data utama yang kami gunakan pada program ini, yang mana tipe data ini tuh nantinya berbentuk link list ya, dengan atribut-atribut nama matkul, nama tugas, lalu ada deadline, dan ada text link yang berfungsi untuk menghubungkan tugas yang satu dengan tugas yang lain. Terus mungkin di sini ada fungsi yang pada awal saya dijelaskan tadi untuk fungsi istilah lanjut, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah input tanggal user itu valid atau tidak. Jadi yaitu akan mengecek if date.length tidak sama dengan 10 or date index 2 tidak sama dengan strip, maka dia return false. Jadi jika panjang dari inputan si tanggal user itu tidak sama dengan 10, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, kenapa panjangnya harus 10? Karena jika user itu menginputkan format tanggal yang valid seperti ini ya. Jadi dia nanti akan panjangnya nanti akan 10. Nih. Jadi misal kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi jika inputan tanggal user itu valid, maka panjang tanggalnya itu 10. Nah, kurang dari itu atau lebih dari itu, maka dia akan invalid input. Lalu yang kedua, atau date index kedua itu tidak sama dengan strip, maka dia juga akan mereturn false. Nah, jadi kalau inputan user itu valid seperti ini ya, maka indeks kedua itu akan sama dengan strip di sini. Nah, tapi misalkan ada user misalkan menginput seperti ini, maka otomatis nantinya dia pada indeks keduanya itu tidak sama dengan strip dan langsung oleh function ini dia akan langsung return nilai false. Artinya
inputan tanggal user tidak valid. Lalu ada kondisi lainnya. Kondisi lainnya ini itu untuk mengecek apakah tanggal atau bulan yang diinput user itu hmm, itu sesuai dengan jumlah tanggal dan jumlah bulan yang ada. Jadi misalkan, jadi dia itu untuk mengecek apakah tanggalnya itu tidak lebih dari 31 dan untuk mengecek apakah bulannya itu tidak lebih dari 12. Nah, jadi dia itu akan masuk ke kondisi lainnya di sini, di mana nantinya akan disediakan variable day dan month yang gunanya untuk menampung nilai tanggal dan menampung nilai bulan. Lalu di sini ada iterasi, yang mana iterasi ini itu untuk mengambil nilai-nilai tanggal dan bulan pada input user. Lalu setelahnya nanti dia akan mengecek di sini. Jadi if toy day, jadi jika tanggal itu lebih dari 31 atau bulannya itu lebih dari 12, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, di luar tiga kondisi tadi, maka dia akan mengembalikan nilai true. Lalu ada yang kedua, ada function getDate, yaitu function untuk mendapatkan nilai-nilai pada tanggal inputan user. Dimana di sini dia memiliki dua parameter, ada parameter deadline yang digunakan untuk menampung nilai-nilai pada tanggal inputan user dan deadline date, yaitu eh, inputan tanggal user itu sendiri. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nantinya di sini akan disediakan variabel tanggal, bulan, dan tahun dalam bentuk string untuk menampung nilai-nilai tanggal, tahun, bulan, dan tahun sementara. Lalu dia akan melakukan iterasi dari 0 sampai panjang si tanggal. Jika ini kurang dari 2, maka variabel tanggal akan diisi oleh deadline date index i. Jika i-nya lebih dari 2 dan kurang dari 5, maka variabel bulan akan diisi oleh deadline date i atau ditambahkan dengan deadline date index i. Jika i-nya lebih dari 5, maka variabel tanggal yang akan ditambahkan dengan deadline date index i. Nah, setelah didapatkan nilai tanggal bulan tahunnya, itu tinggal mengkonvertnya menjadi integer dan memasukkannya ke variabel deadline. Ada deadline day, deadline month, dan deadline year. Lalu ada fungsi showDate dengan parameter tanggal dengan tipe data date yang tugasnya untuk menampilkan atribut-atribut pada si variabel tanggal ini. Jadi ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Jadi dia akan masih ketiga-tiga itu. Lalu ada fungsi solve longer, yaitu fungsi untuk mengecek apakah deadline tugas lama itu lebih lama daripada deadline tugas baru, dengan cara dia akan mengecek apakah tahun dari tugas yang lama itu lebih dari tugas yang baru, atau bulan yang lama itu lebih dari eh, bulan dari deadline tugas yang lama itu lebih besar dari bulan dari deadline tugas yang baru, atau bulannya itu sama tetapi tanggal dari deadline yang lama itu dia lebih besar daripada tanggal dari deadline yang baru. Maka dia akan return true. Nah, dia akan return false untuk kondisi lainnya. Kemudian ada fungsi isDeadline, di mana fungsi isDeadline ini sama persis cara kerjanya dengan fungsi isOutCounter. Lalu selanjutnya ada fungsi enqueue, itu fungsi untuk menambahkan tugas terhadap tugas. Jadi dia ada, jadi di sini dia memerlukan si variabel tugas atau si daftar tugas itu sendiri sebagai parameter, gitu. Di mana kita nantinya akan memberikan reference-nya. Jadi si fungsi ini benar-benar dapat mengubah data yang ada di dalam daftar tugas tersebut nantinya. Nah, di sini ada variabel deadline date, yaitu variabel untuk menampung input tentang user. Lalu ada variabel new tugas untuk menampung data-data tugas baru. Ada variabel current untuk menampung tugas yang berada pada daftar utama. Lalu nantinya user akan diminta untuk menginputkan nama mata kuliah, dan tugasnya apa, lalu deadline-nya itu kapan. Nah, di sini adalah pengecekan
inputan tanggal usernya. Jadi selagi dia tidak valid inputan tanggal usernya, maka user akan diminta terus-menerus untuk menginput menginput input tanggal yang sesuai format. Barulah setelah inputan tanggal user itu valid atau sesuai format, dia nantinya akan memanggil fungsi getDate ini untuk memasukkan nilai-nilai yang ada pada tanggal inputan user ini ke variabel new tugas deadline. Lalu di sini ada pengecekan kondisi untuk memasukkan tugas ke dalam daftar. Jadi kalau tugasnya itu kosong, maka daftar tugas pertama akan diisi oleh tugas baru. Kondisi kedua, jika tugas yang lama itu deadline-nya lebih lama daripada tugas yang baru, maka daftar tugas yang pertama akan diisi oleh tugas yang baru. Terus tugas next link atau daftar tugas yang kedua itu akan diisi oleh tugas yang lama. Jadi dia nantinya akan run. Lalu kondisi ketiga yaitu kondisi untuk memasukkan sebuah tugas ke daftar kedua ya. Dan itu digunakan ketika kita masih mempunyai satu tugas di dalam daftar tugas dan kita ingin menambahkan tugas yang kedua. Jadi dia akan mengecek kalau current next link atau daftar tugas yang belakang itu kosong dan is out longer-nya itu false, maka daftar tugas belakang itu atau daftar tugas kedua akan diisi oleh tugas baru. Lalu kondisi lainnya yaitu kondisi yang digunakan untuk memasukkan sebuah tugas baru ke dalam daftar tugas ketika kita sudah mempunyai lebih dari sama dengan dua tugas di dalam daftar tugas. Jadi nantinya dia akan looping untuk mencari tugas mana yang deadline-nya itu lebih lama daripada si tugas baru ini. Setelah itu nanti kita sisipkan si setelah itu nantinya kita sisipkan si tugas baru itu di antara tugas yang deadline-nya lebih lama dengan tugas yang deadline-nya lebih cepat dari itu. Lalu di sini ada fungsi deque dengan parameter tugas juga. Lalu kita kasih reference-nya juga agar si fungsi benar-benar dapat mengubah data pada daftar tugas. Jadi jika si tugas new, maka dia akan mengisi out daftar tugasmu masih kosong. Tapi kalau ternyata si tugasnya itu atau si daftar tugasnya itu tidak new, maka dia akan seperti ini. Kalau kita punya variabel current untuk menampung tugas yang berada di daftar pertama, lalu si tugas ini kita setkan untuk menampung tugas yang berada di daftar kedua, lalu current next link atau sambungan dari daftar tugas ke satu ke daftar tugas kedua itu kita set ke new, barulah kita hapus si variabel current. Lalu ada fungsi clear untuk menghapus semua daftar tugas ya, untuk menghapus semua tugas dari daftar. Jadi dia kondisinya if tugas tidak sama dengan null, maka dia akan mendeclare tugas, lalu dia akan memanggil lagi si fungsi clear ini. Jadi dia akan mendeclare secara rekursif ya, sampai nantinya si tugas ini bernilai null, barulah dia akan masuk ke kondisi kedua, dan mengisi out, daftar berhasil diperbarui. Lalu selanjutnya ada fungsi front untuk menampilkan tugas yang berada di daftar pertama. Jadi jika tugasnya tidak null, maka dia akan mengisi out kosong-kosong seperti ini. Tapi kalau daftar tugasnya itu tidak kosong, maka dia akan mengisi out tugas nama matkul, tugas nama tugas, lalu dia akan menampilkan juga tugas deadline dengan fungsi si show date ini. Terus selanjutnya ada fungsi isEmpty, itu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah suatu daftar tugas itu kosong atau tidak. Jadi kalau kosong, maka dia akan menampilkan true. Kalau tidak kosong, maka dia akan menampilkan false. Lalu ada lagi, yang terakhir itu fungsi traversing, yaitu fungsi yang digunakan untuk menampilkan tugas-tugas yang berada di daftar tugas.
kondisinya itu sama. Jadi dia kalau new si daftar tugasnya, maka dia akan si out kosong, kosong seperti ini. Kalau tidak new, maka dia akan looping dan tugas eh, menampilkan tugas dari daftar satu ke daftar lainnya. Selanjutnya ini adalah fungsi utamanya, INT main-nya. Jadi pertama-tama di sini kita mempunyai variabel tugas kamu, ya. Tugas kamu ini berfungsi untuk sebagai variabel yang digunakan untuk menyimpan tugas-tugas nantinya. Jadi pada awalnya dia tuh di-set ke nil ptr atau ke pointer kosong atau ke alamat kosong. Lalu yang kedua di sini kita mempunyai variabel sekarang, yaitu variabel yang digunakan untuk menampung inputan tanggal user. Lalu di sini ada string tanggal, yaitu inputan tanggal user itu sendiri. Lalu di sini ada decider char, yaitu penentu opsi user. Jadi nantinya dia akan meng-set ini terlebih dahulu. Setelah itu dia akan memasukkan dia akan masuk ke looping dan akan menampilkan opsi-opsinya kepada user. Lalu user nantinya akan diminta untuk memilih opsi. Nah, jika opsinya itu tidak sama dengan satu, maka dia akan memanggil sistem CLS. Jadi ketika user nantinya habis memilih opsi, maka maka nantinya output yang di atas itu akan dibersihkan guna untuk membersihkan terminal agar tidak terlalu eh, menampilkan banyak output. Jadi di sini if decider sama dengan satu, jadi jika user memilih opsi yang pertama, maka pertama-tama user akan diminta untuk menginputkan tanggal berapa user menambahkan suatu tugas ke dalam daftar tugas. Lalu dia akan mengecek kevalidan input tanggal user ini lagi seperti yang tadi. Jadi selagi inputan tanggal user ini tidak valid, maka dia itu akan men-set ini invalid input format tanggal, lalu user akan diminta untuk menginput lagi. Nah, jika inputnya sudah valid atau sesuai format, maka dia akan memanggil fungsi getDate untuk memasukkan nilai-nilai eh, nilai-nilai tanggal pada inputan user ke si variabel sekarang. Nah, lalu di sini dia akan memasuki looping lagi. Looping yang ini itu untuk mencari tugas mana di dalam daftar yang sudah masuk atau melebihi deadline. Dengan patokan tanggal itu, patokan tanggal yang ini ya, patokan tanggal sekarang. Jadi kondisinya itu while tugas kamu tidak sama dengan nil, artinya selagi daftar tugas kamu itu tidak kosong dan is deadline atau tugas kamu itu sudah masuk atau melebihi deadline, maka dia akan mendeque atau mendequeue tugas kamu atau dia akan menghapus tugas yang sudah masuk atau melebihi deadline tersebut. Nah, setelah penghapusan tugas yang sudah melebihi deadline, barulah nantinya user user diminta untuk memasukkan data-data tugas yang ingin dimasukkan ke dalam daftar tugas. Setelah itu dia akan memanggil sistem CLS seperti ini lagi untuk membersihkan output, lalu dia akan men-set ini, tugas berhasil ditambahkan. Nah, opsi yang kedua yaitu jika user memilih opsi kedua, maka program akan memanggil fungsi dequeue untuk menghapus tugas yang berada di daftar pertama. Jadi, lalu di sini ada kondisi lagi, if tugas kamu tidak sama dengan new, jadi jika daftar tugas kamu tidak kosong, maka dia akan meng-out daftar tugas berhasil diperbarui. Selanjutnya, jika user memilih opsi 3, maka program akan memanggil fungsi traversing. Jika user memilih opsi 4, maka program akan memanggil fungsi front. Jika user memilih opsi 5, maka
program akan mengecek kalau tugas kamu nol atau jika daftar tugas kosong, maka dia akan mengisi out daftar tugas masih kosong. Jika tidak, maka dia akan memanggil fungsi clear. Lalu jika user memilih opsi 6, maka program akan memanggil fungsi as is empty. Lalu kondisi yang terakhir, jika jika user memilih opsi yang ketujuh dengan menginputkan 0, maka itu berarti user ingin keluar dari program, maka dia akan mengisi out program selesai, lalu dia break looping. Nah, jika user memasukkan input yang tidak ada pada opsi, maka dia akan mengisi out invalid input. Untuk cara kerja programnya mungkin akan saya contohkan. Jadi, kalau saya run code di sini, nah jadi misalnya saya contohkan di sini bagaimana program kami bekerja. Nah, jadi tampilan awalnya itu akan seperti ini, yang akan menampilkan nama studi kasus dan nama kelompok berapa kami, lalu dia akan menampilkan nama anggota dari kelompoknya, lalu nantinya user akan diminta untuk memilih beberapa opsi. Misalkan di sini saya ingin mengecek terlebih dahulu daftar tugas pada pada daftar tugas saya, mengecek tugas pada daftar tugas saya. Di sini saya pilih 3. Nah, maka dia akan isi out seperti ini karena kita belum menginputkan tugas apapun. Jadi daftar tugasnya itu masih kosong. Nah, jika saya mau menginputkan daftar tugas, maka saya pilih opsi nomor 1. Sini kita diminta untuk menginputkan tanggal sekarang atau tanggal berapa user menambahkan suatu tugas ke daftar tugas. Jadi, misalnya hari ini itu tanggal 15, maka saya inputkan tanggal 15, bulan 10, 2024, misalkan nama mata kuliah, yaitu struktur data, dan nama tugasnya misalnya project PTS, misalkan untuk deadline-nya itu tanggal 17, 10, 10, 2024. Nah, maka dia akan misal tugas berhasil ditambahkan seperti ini. Kalau misalkan saya ingin menambahkan tugas yang kedua, nah, di mana misalnya kalau kita di sini menginputkan 2024 ini kan invalid input ya, maka programnya itu akan mengeluarkan seperti ini, invalid input format tanggal. Nah, bagaimana jika kita menginputkan tanggal 32 seperti ini, nah, bulan 10 misalnya 2024, ia juga akan invalid input format tanggal. Nah, gimana jika tanggalnya itu tanggal 31, tapi bulannya itu bulan 13? Nah, dia akan invalid format tanggal juga. Dan jika kita input asal seperti ini, dia juga akan invalid input format tanggal. Jadi misalkan di sini saya ingin menambahkan tugas yang kedua, lalu misalkan tanggalnya sama ya. Nah, saya menginputkannya itu tanggal 15 bulan 10 2024. Lalu misalkan nama mata kuliahnya itu matematika komputasi dengan nama tugas kalkulus misalkan. Lalu misalkan karena yang tadi deadline-nya itu tanggal 17, ini saya ingin mencoba mundur 1 hari. Jadi misalkan tugas yang kedua ini deadline-nya itu tanggal 16 bulan 10 2024. Maka dia akan seperti ini lagi, tugas berhasil ditambahkan. Dan jika kita lihat daftar tugas kita sekarang, nah itu akan seperti ini. Jadi si struktur data yang kita input pertama kali itu berada di daftar nomor 2. Sedangkan si matematika komputasi yang kita input terakhir itu berada di daftar pertama. Hal ini dapat terjadi karena deadline si matematika komputasi ini lebih sebentar daripada deadline si struktur data. Nah, bagaimana jika sekarang saya ingin mendapatkan tugas, namun inputan tanggal sekarangnya itu melebihi deadline ini atau memasuki deadline ini. Jadi
Di sini kan kita mempunyai tugas dengan deadline 17 dan tanggal 16 ya. Nah, apa yang terjadi jika di sini saya menginputkan tanggal 18 dan 10 2024 seperti ini. Misalkan nama mata kuliahnya itu algoritma dan pemrograman dengan nama tugas misal Red English. Lalu misalkan deadline-nya itu tanggal 19 ya. Nah, tugas berhasil ditambahkan, tapi jika kita lihat daftar tugas sekarang, maka yang tersisa pada daftar tugas itu hanya tugas dari algoritma dan pemrograman. Sedangkan dua tugas yang sudah kita input tadi itu hilang. Itu karena kita tadi menginputkan tanggal sekarangnya itu tanggal 18, yang dimana tanggal tersebut itu sudah melebihi deadline dari tugas-tugas yang sudah ada. Seperti itu. Fungsi DQ adalah mengeluarkan daftar tugas yang paling pertama. Di sini, daftar tugas yang paling pertama adalah statistik komputasi dengan nama tugas sebaran peluang kontinu dengan deadline paling terdekat, yaitu tanggal 16. Jika kita memberi opsi nomor 2, menginput opsi nomor 2, tampilan akan mengeluarkan daftar tugas berhasil diperbarui. Jika kita lihat daftarnya lagi, mata kuliah hanya tersisa pemrograman lanjut dengan nama tugas library karena tugas yang pertama sudah dihapus atau dikeluarkan, yaitu fungsi DQ atau opsi nomor 2. Bagaimana jika daftar tugas kosong dan diberi input nomor 2? Kita coba bersama-sama. Keluaran akan menghasilkan daftar tugasmu masih kosong karena tidak ada daftar tugas yang berada di daftar. Selanjutnya, contoh alur program dengan opsi yang ketiga. Opsi 3 memungkinkan kita untuk melihat seluruh daftar tugas yang sudah kita masukkan. Jika pengguna memilih opsi 3, maka program akan memanggil fungsi traversing. Kita coba di program. Berikut contoh program yang belum diisi daftar tugas. Jika kita inputkan opsi 3, keluaran akan memberikan nilai kosong. Mata kuliah kosong, nama tugas kosong, dan deadline kosong. Selanjutnya, jika kita tambahkan tugas, jika terdapat data pada program kita dan kita memilih opsi 3, maka hasil keluarannya akan memperlihatkan data yang sudah kita masukkan atau input. Di sini yang sudah saya masukkan adalah contohnya mata kuliah statistik komputasi dengan nama tugas sebaran peluang kontinu dengan deadline tanggal 16. Berikutnya adalah contoh alur program dengan opsi yang keempat. Opsi 4 mengizinkan kita untuk dapat melihat tugas yang berada pada daftar pertama. Tugas dengan deadline paling sebentar. Jika user memilih opsi 4, maka program akan memanggil fungsi front. Langsung kita coba di program kita. Di sini saya punya 3 daftar tugas dengan mata kuliah statistik komputasi, pemrograman lanjut, dan struktur data dengan deadline sesuai urutannya. Di sini saya akan memilih opsi 4. Dengan memilih opsi 4, dia akan memperlihatkan mata kuliah dan nama tugas dengan deadline paling terdekat. Di sini deadline paling terdekat adalah tanggal 16. Bagaimana jika kita memilih opsi 4 dan tidak ada daftar tugas atau tidak ada data? Di sini saya punya contoh. Output atau keluaran akan menghasilkan kosong dengan nama tugas kosong, nama mata kuliah kosong, dan deadline kosong. Selanjutnya ada contoh alur program dengan opsi yang kelima. Opsi kelima dapat dipilih oleh user jika user ingin mengosongkan atau menghapus tugas yang terdapat pada daftar tugas. Dengan memilih opsi 5, program akan memanggil fungsi clear. Masuk ke program. Di sini saya punya 2 data tugas. Di sini adalah data tugas yang sebelum dikosongkan atau dihapus. Di sini saya langsung coba dengan menginputkan opsi yang kelima.
Program akan menghasilkan output daftar berhasil diperbarui, dan kita cek lagi dengan opsi 3, mata kuliah, nama tugas, dan deadline mengeluarkan output kosong. Bagaimana jika daftar tugas kosong dan kita inputkan atau masukkan opsi yang kelima? Program akan mengeluarkan output daftar tugas kamu masih kosong. Selanjutnya ada contoh program opsi yang ke-6. Opsi yang ke-6 adalah opsi untuk mengecek apakah daftar tugas kosong atau tidak. Jika user memilih opsi 6, maka program akan memanggil fungsi isEmpty. Lalu kita coba di program. Di sini saya memiliki satu daftar tugas dan saya akan mencoba menginputkan opsi yang ke-6. Program akan mengeluarkan output false karena terdapat tugas. Bagaimana jika tugas kosong dan kita inputkan opsi nomor 6? Saya akan coba. Program akan menghasilkan output true karena benar tidak ada tugas atau tugasnya kosong. Kemudian yang terakhir ada contoh alur program opsi yang ke-7 atau opsi 0. Opsi ke-7 adalah opsi untuk mengakhiri program. Untuk memilih opsi ke-7, user harus menginputkan 0 pada input opsi. Langsung kita coba di program. Kita inputkan opsi 0. Maka program akan selesai atau exit. Yang terakhir ada program error. Yang pertama ada menginput sesuatu yang tidak ada di opsi. Langsung kita coba di program. Pada program tersebut hanya terdapat 7 opsi, yaitu 1-6 dan yang terakhir 0. Bagaimana jika kita isikan opsi 9 atau 8? Program akan mengeluarkan output invalid input. Kita isi 8, program juga mengeluarkan output invalid input. Begitupun juga input opsi yang ke-7. Selanjutnya yang kedua ada program error, yaitu kesalahan dalam menginput format tanggal. Sebagai contoh, fungsi akan mengambil 2024 sebagai nilai variabel tahun jika input tidak menggunakan spasi. Hal ini dikarenakan kondisi pada fungsi yang akan menambahkan setiap angka string yang berada pada indeks di bawah 5 ke variabel tahun. Namun jika kita menggunakan spasi pada input, maka indeks akan sama dengan 0. Langsung kita coba di program. Program akan berhenti karena tanggal yang kita inputkan tidak sesuai apa yang diminta.